Video kali ini gue akan membagikan skema box NTX NXD206 yang terinspirasi dari skema box Nexo Alpha yang umum digunakan. Skema ini dikhususkan untuk transducer speaker Legacy dengan tipe LG 6962. Parameter yang akan gue bahas ini merupakan revisi 0 produksi 8 September tahun 2018. Dan lembar parameter ini gue dapatkan dari website resminya Legacy. Kita mulai dari ukuran transducernya. Untuk diameter lubang pada box, ini ukurannya adalah 145,2 mili atau kita bulatkan di 146 mm. Ukuran magnetnya 100 mm. Ukuran total dari magnet hingga gasket 87,1 mm, ketebalan gasket sekitar 10,1 mm, ukuran antara baut sekitar 160 mm, dan ukuran terluarnya 171 mm. Dan mungkin masih ada istilah yang salah dari cara penyebutannya, dan di waktu berikutnya akan terus gua coba untuk perbaiki. Sekarang kita beralih ke spesifikasi teknis dan TS parameternya. Untuk nominal diameter, ini 152,4 mm atau 6 inci. Nominal power handling 50 watt, program power 100 watt. Untuk rentang frekuensi, mulai dari 47 Hz sampai 1780 Hz. Untuk sensitivitas pada 2,83 volt per 1 meter, ini 87 dB. Untuk ukuran voice coil, 35,5 mm. Sekarang kita beralih ke spesifikasi utama, yaitu TS parameternya. Jadi bagian ini merupakan parameter dari impedansi 2 ohm, dan bagian ini merupakan parameter dari impedansi 4 ohm. Jadi kita mulai aja. Untuk Fs 47,4 Hz atau 48,3 Hz. DCR 1,5 ohm atau 3 ohm. KTS 0,49 atau 0,86. CAS 0,53 atau 1,0. GMS 5,94 atau 6,15. MMS 21,1 atau 19,3 gram, GMS 0,54 atau 0,56 mm per Newton, BL 4,2 Tesla meter, fast 13,6 atau 14,3 liter, efisiensi 0,26 atau 0,16%, SD 134,8 cm persegi, dan Xmax 3,5 mm. Dan dari semua parameter ini, kesimpulan di awal yang bisa kita gunakan, speaker ini memang lebih direkomendasikan untuk box tanpa lubang angin. Untuk ABP, ini akan tergantung pada impedansi yang digunakan. Namun yang pasti, ini memang disesuaikan dengan peruntukannya. Karena targetnya ini untuk penggunaan volume internal yang minimal. Sementara terkait efisiensinya untuk Fs di 47 atau respon frekuensinya yang mulai dari 47 Hz, menurut gua ini terlalu rendah dan mungkin belum akan begitu optimal pada rentang frekuensi tersebut. Ini karena untuk menghasilkan frekuensi rendah yang baik, sebuah speaker tentu juga harus didukung dengan diameter konus yang lebih besar dan jangkauan Xmax yang lebih tinggi, meskipun tentu kita nggak bisa melewatkan parameter key-nya. Jika diset pada frekuensi yang terlalu rendah, maka Xmax akan mudah tercapai dan output yang dihasilkan tentu akan terdistorsi,
sehingga watt yang mampu diterima otomatis juga akan jauh berkurang. Dan dengan watt yang berkurang, maka SPL-nya tentu juga akan menurun. Jadi tantangan utamanya tentu ada di sini. Intinya, semakin besar sebuah box, semakin rendah respon frekuensinya. Namun daya tampung wattnya tentu akan semakin terbatas dan SPL-nya juga akan jauh menurun. Tapi seperti target penggunaannya, dengan parameter yang disajikan, ini tentu akan cocok aja untuk audio mobil. Sekarang kita masuk aja ke rincian semuanya. Untuk rincian semu, poin yang gua gunakan di sini adalah 50 watt untuk setiap speakernya. Jadi untuk kedua speaker ini, jika pemasangan kabelnya di seri dan paralel, maka ini akan membutuhkan daya sekitar 100 watt. Untuk titik potong bawah yang digunakan di sini adalah 70 Hz dan untuk atasnya di 120 Hz. Tapi ini sifatnya tentu nggak mengikat, jadi nanti silahkan dicoba aja sesuai karakter yang diinginkan. Dan untuk slope, nanti juga boleh menyesuaikan. Kemudian untuk puncak SPL-nya, ini diperkirakan mencapai sekitar 110 desibel. Dan untuk kedua speaker ini akan menjadi sekitar 116 desibel. Dan harap diingat, semua ini merupakan rincian semu, jadi bisa lebih baik atau bisa aja lebih buruk dari yang diperkirakan. Karena untuk efisiensi akhirnya itu juga akan dipengaruhi oleh beberapa faktor, apakah itu kerapian dan kepresisian dari pembuatan box, kualitas bahan, hingga equipment yang digunakan. Sebelum melanjutkan, harap baca deskripsi video karena ada beberapa informasi tambahan terkait bahasan yang ada pada video ini. Dan berikut referensi yang gua gunakan dalam mendesain skema box speakernya. Jadi dari transfer function magnitude ini kita bisa melihat, meskipun dipotong di 70 Hz, frekuensi 62 Hz itu udah bisa direspon pada minus 3 dB dan 66 Hz pada 0 dB. Sementara untuk atasnya, frekuensi 169 Hz ini udah bisa direspon pada 0 dB dan 182 Hz pada minus 3 dB. Kemudian untuk respon dari portnya, dengan daya 50 watt, pergerakan udara pada port utama, puncaknya diperkirakan sekitar 15,2 meter per detik. Sementara untuk port kedua, puncaknya diperkirakan sekitar 10,8 meter per detik. Kemudian untuk gain yang dihasilkan oleh port utama, jadi secara teori, untuk gain yang dihasilkan oleh port utama, ini akan membantu dalam merespon frekuensi hingga sekitar 48 Hz pada minus 3 dB. Sementara untuk gain yang dihasilkan oleh port kedua, ini akan membantu dalam merespon frekuensi hingga sekitar 195 Hz pada minus 3 dB. Sekarang langsung kita bahas aja skemanya. Untuk ketebalan multiplex, ini menggunakan multiplex dengan ketebalan 12 mili. Kita mulai dari tinggi, jadi tinggi box ini adalah 240 mili, panjang ke belakang 480 mili, kemudian lebarnya 500 mili. Yang perlu diingat, semua ini merupakan ukuran terluarnya. Untuk port, ini ukurannya adalah 45 mili.
Kemudian untuk kedalamannya yang kalau kita ukur dari sudut ini sampai ke sudut yang ini ukurannya adalah 200 mili. Kemudian ukuran internal dari sudut ini sampai ke sudut yang ini ukurannya adalah 44 mili. Ukuran dari sudut ini sampai ke sudut yang ini ukurannya 336 mili. Kemudian tekukan ini ukurannya adalah 74 mili. Dan ukurannya sama dengan tekukan yang ini. Sementara tekukan yang ini ukurannya adalah 39 mili. Dan ukurannya sama dengan tekukan yang ini. Kemudian ukuran internal yang kalau kita ukur dari sudut ini sampai ke sudut yang ini ukurannya adalah 366 mili. Dan karena ini merupakan dudukan dari speakernya, maka ini dibuat menggunakan dua lapis, satu sebagai dudukan utama dari transdusernya, dan satu lagi sebagai penguat dari dinding luarnya. Dan bagian dinding luar ini tentu juga sangat penting, jadi jangan di skip. Sebab peranan dinding luar ini akan cukup berfungsi dalam memperkuat serta meredam hentakan dari output suaranya. Kemudian ukuran internal yang kalau kita ukur dari sudut ini sampai ke sudut yang ini ukurannya adalah 140 mili. Kemudian ukuran internal dari sudut ini sampai ke sudut yang ini ukurannya adalah 37 mili. Sementara untuk dinding belakangnya ini juga menggunakan dua lapis. Selain bertujuan untuk memperkuat dinding belakang, ini karena pemasangan speakernya nanti juga dari bagian belakang ini. Sementara untuk ukuran dari bibir depan sampai ke sudut yang ini ukurannya adalah 126 mili. Dan bukaan port di sini yang kalau kita ukur dari sudut ini sampai ke sudut yang ini ukurannya adalah 60 mili. Kemudian di sudut ini juga dipasang segitiga seperti ini yang bertujuan untuk mempercantik tampilan. Jadi segitu aja untuk skema dari box NTX NXT206 khususnya untuk transducer speaker Legacy dengan tipe LG 6962. Jika nanti lu punya link review dan video check soundnya, silahkan bagikan aja pada kolom komentar agar bisa dijadikan referensi juga buat teman-teman yang lainnya. Terima kasih untuk lu yang udah nonton sampai detik ini. Bagaimana tanggapannya atas bahasan kita kali ini? Sampaikan aja pada kolom komentar biar kita sama-sama bisa belajar agar lebih baik lagi. Dan seperti biasa, jika lu suka dengan bahasannya, silahkan like dan share aja videonya ke teman-teman lain yang sekiranya juga suka dengan topik yang sama. Untuk lu yang udah berlangganan, terima kasih banyak atas dukungannya. Dan untuk lu yang belum berlangganan, jika berkenan, bantu subscribe-nya. Dan jangan lupa untuk baca kolom deskripsi dan kunjungi juga tab komunitas untuk mendapatkan informasi dan update terbaru. Jadi segitu aja, dan kita ketemu lagi pada video yang lainnya.